Baik, selanjutnya ya, masih di bagian chapter pertama terkait project management. Jadi di sini kita lanjutkan dari part sebelumnya ya. Jadi di sini akan kita jelaskan kenapa top management commitment ini sangat-sangat penting ya. Jadi di sini disampaikan bahwa orang-orang yang berada di top management, yang berada di mungkin di level top itu misalnya direktur, VP dan seterusnya itu adalah key stakeholder ya. Jadi salah satu stakeholder kunci dalam project itu beliau-beliau ini ya, beliau-beliau yang di atas ya. Jadi kalau misalnya kita ada project yang kurang dukungan dari pihak atasan, itu biasanya kurang sukses biasanya ya. Oke. Jadi di sini disampaikan ya, very important factor dalam project management ini adalah komitmen dan support yang kita dapatkan dari top manajemennya. Jadi mungkin pernah saya sampaikan bahwa beberapa project yang mungkin pernah saya handle itu kalau sukses itu adalah ada sedikit push ya, sedikit push dan support dari atas ya. Jadi dari atas itu selalu memaksa, selalu mendorong, bahkan dari level pimpinan ya, level CEO-nya, pimpinan sendiri yang paling tinggi memaksa untuk supaya project ini sukses. Oke, biasanya ada namanya faktor penolakan ya dari user ya ketika kita mengintroduce sesuatu yang baru, project baru misalnya ya. Contoh, oh ini ada aplikasi baru nih misalnya ya, silahkan dipakai ya. Nah, biasanya dijamin nggak akan dipakai ya. Mereka akan senang menggunakan cara-cara lama, pakai Excel lah, pakai email lah. Nah, kalau kita nggak ada power dari atas, power dari pimpinan yang memaksa untuk suruh pakai, ya, cara powernya gimana ya pasti nggak akan dipakai ya. Jadi aplikasi nanti dijamin nggak akan dipakai sama user di bawah ya. Ya, cara memaksanya gimana? Cara memaksanya bisa menggunakan dua ya, bisa dengan reward, dengan kasih bonus. Kalau yang pakai saya kasih bonus nih, nah kasih reward ya. Atau bisa dengan punishment ya. Oke, yang tidak pakai aplikasi ini atau tidak menginput ke aplikasi tidak akan saya bayar gajinya misalnya. Yang tidak menggunakan aplikasi selama 2 bulan silahkan keluar dari perusahaan. Nah, itu contoh bagaimana memaksa atau mendorong bahwa user itu diminta untuk menggunakan sistem ya. Oke. Nah, ini penting ya. Without top management commitment, many project will fail. Ini udah valid ya karena saya sendiri sudah membuktikan ya. Oke. Some project have senior manager akan disebut sebagai champion. Champion itu istilahnya apa? Who act as key proponent ya. Jadi akan menjadi seorang yang pemenang istilahnya ya. Ada beberapa yang akan mendorong supaya supaya ini sukses nih. Nah, championnya siapa nih? Nanti championnya adalah misalnya Pak B, misalnya Pak B-nya kan jadi champion sebuah project A misalnya. Oke. Nah, bagaimana cara top management? Tadi sebenarnya udah saya kasih beberapa sedikit bocoran ya. Misalnya contoh providing resource yang dibutuhkan. Ini penting ya. Resource itu tidak hanya dalam bentuk misalnya apa ya. Bisa jadi misalnya paling simpel misalnya kalau ada meeting dikasih makanan. Kalau butuh oh misalnya ini akan banyak sering menggunakan laptop yang canggih, nah dikasih laptop, nah dikasih resource-resource yang dibutuhkan ya. Nah, misalnya kalau butuh akses kemana dikasih akses ya. Oke, kemudian di sini ada juga caranya approving unique project need a timely manner ya. Oke. Kemudian getting cooperation from other part of the organization. Jadi akan mendorong untuk bekerja sama dengan bagian lain di organisasi. Nah, kemudian adalah mentoring dan coaching ya. Jadi di mentoring dikasih contoh, dikasih tahu caranya dan di coaching ya dalam hal leadershipnya ya sebenarnya ya. Oke. Nah, di sini juga ada juga untuk need for organization commitment to information technology ya. Oke. Nah, di sini disampaikan bahwa jika organisasi punya attitude yang negatif, ini akan sulit untuk menjalankan atau mensukseskan sebuah project IT ya. Makanya di sini biasanya punya CEO, CIO ya lebih tepatnya CIO, Chief Information Officer. Jadi biasanya dia akan membantu IT project ini ya, dia akan membantu menerjemahkan termasuk membantu ngelit sebuah IT project ya. Oke, sedangkan nanti yang non IT people to IT project diharapkan bisa mendorong terhadap komitmennya. Jadi maksud maksud dari slide yang bagian ini seperti ini ya maksudnya ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sebuah perusahaan ya, contoh perusahaan manufacture ya. Perusahaan manufacture itu contoh bikin mobil ya. Dia di situ ada divisi IT ya, jadi ada implement IT. Biasanya karena ini dianggap oh ini programnya orang IT nih.
Nah, biasanya nggak akan diterima sama divisi lain. Kadang-kadang itu yang sering kejadian ya. Makanya di sini penting banget komitmen dari seorang yang namanya ini ya. Makanya di sini kadang-kadang ada butuh perusahaan yang tinggi itu seorang CIO ya. CIO-nya yang akan menjadi menjembatani ya dari satu divisi ke divisi yang lain supaya proyeknya berjalan dengan baik. Nah, kemudian di sini juga penting juga menetapkan yang namanya standar ya, standar buat organisasi. Sekaligus nanti ada guideline ya, jadi ada standar dan biasanya kalau sudah ada standar pasangannya adalah petunjuk ya atau guideline ya. Oke. Kemudian senior manajemen bisa mengencourage, mendorong untuk menggunakan standar form dan software ya untuk project management ya. Kemudian development dari ini tadi ya, guideline ya untuk menulis project plan dan seterusnya ya. Kemudian di sini mendorong para PMO. PMO itu yang melaksanakan ya, Project Management Office or Center of Excellence ya. Jadi mendorong pembentukan yang namanya PMO ya. PMO itu untuk menjalankan proyeknya ya. Untuk memastikan excellent atau kesempurnaan dari pelaksanaan dari sebuah project management. Oke. Nah, di bagian ini nanti akan jelaskan tentang project life cycle ya. Jadi project life cycle itu siklus ya, siklus project mulai dari mana. Nah, dalam project life cycle ini sebenarnya intinya lebih ke siklus ya, meskipun di sini juga disampaikan bahwa definisinya adalah di sini yang pertama ya, pekerjaan jenis apa di setiap fase, kemudian deliverable-nya di setiap fase tentunya ya. Jadi di setiap fase mau mengerjakan apa, di setiap fase deliverable-nya apa jelas ya. Kemudian di setiap fase siapa yang terlibat. Nah, kemudian di setiap fase siapa yang akan mengendalikannya. Oke. Jadi nanti dalam sebuah project itu nanti akan dibagi fase-fase ya. Tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir dan seterusnya. Nah, di setiap fase harus jelas ya. Kira-kira fase ini mau ngapain nih? Pekerjaan apa? Di setiap fase ini delivernya apa? Siapa yang mengerjakan? Terus nanti cara mengendalikannya seperti apa? Bisa jadi setiap fase mungkin bisa jadi beda-beda ya. Tetapi nanti itu adalah satu siklus yang berkesinambungan kan. Oke. Ya, sementara cukup kita lanjutkan di part selanjutnya ya.